Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunan beliau, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku al-takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang sholat jamaah selama 40 hari, disebutkan di riwayat lain itu sholat subuh. Jadi barang siapa yang sholat subuh selama 40 hari secara berjamaah, dan selama itu dia mendapatkan takbir pertama, takbiratul ihram bersama imam, maka ditetapkan baginya dua keterlepasan dari api neraka, dan yang kedua keterlepasan dari kemunafikan. Ini jaminan bagi siapapun yang berhasil sholat 40 hari, sholat subuh 40 hari berjamaah, dan ada dannya ya tadi ya, dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya enggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya ketika imam Allahu Akbar takbir pertama, takbiratul ihram itu dia juga pas sudah di situ, takbiratul itu bersama imam. Selama berapa? 40 hari. Sholat subuh berjamaah, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, itu dijamin pasti tidak akan pernah masuk neraka, dan dijamin pasti diselamatkan dari kemunafikan. Tinggal kita, mungkin apa sudah ada di antara kita saat ini yang sudah berhasil 40 hari ya, tapi tidak pernah tidak pernah tersela ya. Jadi misalkan sudah dapat 39 hari kurang 1, pas hari ke-40 terlambat. Nah ini dari nol lagi. Ya, dari nol lagi. Ya, jadi 40 hari itu harus berturut-turut, tidak boleh disela terlambat sekali atau 2 hari. Harus, kalau terlambat sekali diulang dari nol lagi. Ini kayaknya mudah, tapi sulit. Silahkan dicoba. Nanti, mulai hari ini saja, silahkan dicoba. Dihitung, dicatat. Kalau berhasil, insya Allah itu manusia pilihan Allah SWT, dan dijamin pasti masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, pasti. Saya nggak pakai kira-kira, tapi pasti dijamin tidak akan tersentuh api neraka kelak hari kiamat. Ternyata susah. Saya katakan susah, ada sebuah kisah nyata. Di Mesir itu ada seorang ulama besar, alim, pinter, fikih, jadi rujukan umat. Beliau ini mau mengamalkan hadis ini. Lalu beliau supaya tidak lupa, pakai buku, dicatat. Tanggal pertama, berhasil. Tanggal kedua berhasil, terus. Sampai nomor ke-37, hari ke-37 gagal. Terlambat, takbirnya terlambat. Coret lagi. Mulai dari nol lagi, berusaha lagi, terus 1, 2, 3, 4, pas sudah hari ke-39 gagal, terlambat lagi takbirnya, ulangi dari nol lagi, coba lagi sampai sudah separuh lebih, tiba-tiba sakit, nggak bisa ke masjid, sholat subuhnya di rumah, gagal lagi. Sampai berulang kali, sekian kali ya. Itu ulama besar juga. Akhirnya ada momen ulama ini berhasil 40 hari sholat subuh berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama, berhasil. Itu langsung sujud syukur sampai menangis itu.
perjuangan berkali-kali gagal itu ternyata diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa taala sekali. Saking senangnya Syekh ini, ulama besar ini, di suatu hari pas setelah selesai sholat seperti ini, ada seorang laki-laki kumuh, kusut penampilannya karena orang miskin, yang berasal dari pelosok desa sholat di masjid beliau. Terus beliau ini saking senangnya pengen berbagi cerita gitu kan. Beliau mendekati laki-laki kusut dan kumuh ini yang berasal dari pelosok desa, yang ya kayak sepele gitu orangnya, didekati. Wahai fulan, aku mau kasih faedah kepada kamu. Terus diceritakan, ini loh hadisnya, seorang yang bisa sholat 40 hari tanpa putus sama sekali, sholat subuh ya, dan mendapatkan takbiratul bersama imam akan ditulis pasti terlepas dari api neraka dan terlepas dari kemunafikan. Dan aku, kata ini setengah agak menyampaikan gitu ya, dan aku alhamdulillah berhasil sekali, sudah berhasil sekali seumur hidupku mengamalkan ini. Kan begitu sih. Terus laki-laki desa yang disepelekan ini menjawab. Jawabannya singkat, begini jawabannya. Kalau saya berhasil mengamalkan hadis ini selama 40 tahun. Bukan hanya sekali, selama 40 tahun saya hidup, saya berhasil melaksanakan mengamalkan hadis ini. Belum pernah luput sama sekali. Ulama ini ciut nyalinya, benar-benar. Wah, dia langsung istighfar. Dia kira orang yang seperti ini, orang pelosok, orang desa, pakaiannya cuma seperti ini, penampilannya sepele seperti ini, mengalahkan ibadah saya, seorang ulama besar berlipat-lipat kali. Saya seumur hidup baru sekali, dan ini selama 40 tahun belum pernah tertinggal sama sekali sholat subuh berjamaah bersama imam dan mendapatkan takbiratul ihram. Bayangkan jamaah sekalian. Ini pelajaran bagi kita. Memang amal itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami mengajak kepada diri kami sendiri, terutama yang paling utama dan jamaah semuanya, mari coba kita amalkan hadis ini. Minimal seumur hidup kita itu sekali pernah berhasil sholat subuh berjamaah bersama imam dan tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, supaya kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Pelajaran kedua, kita tidak boleh memandang orang sebelah mata dari sekedar penampilannya. Banyak orang-orang yang kita anggap rendah, kita anggap sepele, kita picingkan mata, kita tidak anggap apa-apa. Dan kita menganggap diri kita sudah wah, sudah luar biasa, sudah begini, pakaian kita sudah begini. Ternyata kemuliaan mereka itu lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Hanya mereka tersembunyi, tidak pernah menampakkan amal solehnya kepada kita. Hanya mereka terlihat kusut, kumuh, tidak seperti kita, tapi ternyata ibadahnya, nilai pribadinya, imannya itu melebihi kita berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kita, jangan pernah sombong terhadap pencapaian kita saat ini. Yang kita mungkin bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, jangan pernah menyombongkan diri karena kita tidak tahu hakikat aslinya seperti apa kita, dan orang-orang yang mungkin kita rendahkan itu bisa jadi lebih mulia daripada kita sekalian. Semoga faedah hadis ini bisa menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berhasil walaupun sekali seumur hidup kita. Minimal sekali lah, tapi jangan sampai tidak eman-eman. Karena kalau kita sudah sekali itu sudah ditetapkan pasti masuk surga. Ya. Apalagi yang 40 tahun nggak pernah absen. Ini bisa dibayangkan, jaminannya berarti tidak bisa dibayangkan, berlipat-lipat jaminan dari Nabi Muhammad SAW.
misalnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.